Halo sahabat semuanya, jangan lupa pagi hari ini kita punya acara ngopi, ngobrol pintar bersama para alumni. Jangan kemana-mana, tetap saksikan di channel YouTube kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada abang kita yang pertama, abang antum juga, abang kita semua, ada Bang Tengku Muhammad Al-Ghifari. Kepada Bang Tengku dipersilahkan untuk mengisi tempat. Ya. Habis itu kepada abang yang kedua kita ada Bang Huzaifah Azam. Ini Bang Huzaifah sama Bang Tengku ini juga dari Madinah ya Bang. Setelah itu ada abang kita Afiq Bulwani Furqan. Beliau inilah yang masuk ke universitas yang umum jurusan IT. Baiklah, mungkin karena kita sudah melihat perkenalan dari mata aja kita lihat dulu. Masya Allah sekali pada pagi hari ini kan. Jadi kalian nanti ada kami berikan sesi mungkin untuk bertanya langsung kepada abang alumni kita. Jadi pertama kali mungkin Anda berikan kesempatan kepada abang Tengku Muhammad Al-Ghifari untuk menyampaikan tentang biodata dirinya secara singkat saja. Bisa juga pada tahun berapa dan angkatan berapa masuk ke pondok ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kaifa halukum? Masyaallah. Ukallimukum bil arabiyyati wal indonesia. Kelas 7 nama? Semuanya udah pembahasan Arab atau ada santri baru? Yang santri baru yang coba paling depan santri baru, paling depan santri baru. Santri baru, masya Allah. Taib. Yang pertama, Anda ucapkan kepada antum semua, ahlan wa sahlan, wa marhaban, bi talabil ilmi. Selamat datang kembali bagi santri yang lama, bagi santri yang baru. Selamat datang di pesantren Imam Ibnu Katsir. Urahibu bikum jami'an bi qulubin mali'atin bil farah wal surur wad du'a ya. Selamat datang di pesantren ini yang diberkahi. Semoga dengan kembalinya antum ke pesantren ini setelah liburan yang berapa lama liburannya kemarin? Sebulan. Masya Allah ya. Kembali memiliki semangat baru, spirit baru ya untuk melanjutkan pendidikan di pondok kita yang cinta ini. Adapun untuk yang santri baru, Ana juga ucapkan selamat datang di pesantren Imam Ibnu Katsir. Berbahagialah antum. Mudah-mudahan dengan datangnya antum ke pesantren ini merupakan tanda kebaikan. Tanda bahwasannya Allah Ta'ala memilih antum untuk mendapatkan kebaikan. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan pahamkan dia agama. Ya, bayangkan dari miliaran manusia, antum semualah yang Allah pilih untuk bisa belajar ilmu agama. Ya,
suatu nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat thalabil ilmi baik di pondok pesantren maupun di luar pesantren. Nah, cukup. Tapi mungkin ini pembukaan dari Ana. Terima kasih kepada MC. Ana kembalikan kepada MC. Oke, bisa dilanjutkan mungkin kepada Bang Huzaifah Azam langsung. Tanya jawab yang langsung. Tadi Bang Tengku Muhammad Al-Ghifari langsung membuka dengan motivasi. Bahkan pembukaan motivasi itu udah setara mungkin dengan atau udah bisa seperti penyampaian ustadz yang kita lihat di gadget, Bang. Penyampaian ya tentang orang-orang yang kembali pondok, orang-orang yang para penuntut ilmu itu Allah menginginkan kebaikan kepadanya, maka dia akan dipahamkan dengan ilmu. Untuk mencapai tempat abang sekarang, abang pasti bermulainya itu dari bawah, abang saya lihat. Kalau udah tahu, abang angkatan keberapa bang di Pondok Ilmu Kasur? Angkatan pertama, ya. Nah, jadi abang-abang kita ini berada di angkatan kita bertiga ini alhamdulillah alumni pertama di pondok tercinta kita ini. Alhamdulillah. Tahun 2000 berapa bang masuk bang? Kalau nggak salah sekitar tahun 2014 ada. 2014 kemudian kita itu tamat tahun 2020, tamatan corona. Jadi kita nggak ada perpisahan sedihnya di situ. Nggak ada perpisahan? Nggak ada. Jadi langsung tamat, ya lanjut kuliah. Setelah itu ya udah tidak bertemu teman-teman yang lainnya. Ana pengen tadi sedangkan Bang Muhammad, Bang Tengku Muhammad tadi berbicara, Ana pengen berbincang dulu sama Bang Huzaifah ya. Ya, siap. Bang Huzaifah, pada saat abang kesini dulu, kami kalau santri baru ini ada biasanya tuh ngumpul dulu sebelum masuk sama Ustaz Abu Zubair. Abang ada juga gitu bang? Kalau ngumpul sebelum masuk ya sama Ustaz Abu Zubair itu ada sama orang tua. Ada, tapi anak kurang ingat ya. Kayaknya Bang Afik ingat ya. Dibantu jawab oleh Bang Afik ya. Jadi kita langsung ke intinya. Pertama kali kami masuk sebagai angkatan pertama itu kami disambut hangat sama mudir kita, Al-Ustaz Abu Zubair Hawari. Dan diiringi juga dengan orang tua, dengan wali santri. Dari situ karena waktu itu kami adalah perintis untuk pondok kita tercipta. Jadi beliau menyampaikan kalau seandainya di masa depan bagaimana pondok ini bisa menjadi cerminan dari pondok-pondok yang ada di Pekanbaru. Itu salah satu dari visi misi beliau. Di mana kita sudah lihat beberapa alumni kita yang sudah berhasil, ada yang sudah menempatkan studi S1-nya mungkin sekarang, ada yang sudah yang penting bermacam-macam berkeliaran di luar kota, ada di luar negara. Nah, dari situ kami ingin antum-antum semua sebagai penerus legacy, penerus dari angkatan-angkatan selanjutnya. Mungkin tidak bisa sampai melebihi, kalau memang mungkin bukan jalannya di agama, mungkin masih ada di umum. Oke? Kalau mau melebihi, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya kan? Lebih bagus dari alumni sebelumnya, apalagi dari kami. Tapi kalaupun masih belum bisa, setidaknya jalan masih panjang. Jalan masih panjang, menuntut ilmu masih ada. Apapun lah, mau itu untuk ilmu atau berbisnis segala macam pasti ada. Nah, itu yang disampaikan oleh beliau waktu pertama kali masuk. Mungkin Bang Afik, abang pertama kali masuk pondok nih, itu keinginan pribadi atau dari orang tua, Bang? Menarik. Jadi, ini kita bicara dari yang santri dari kelas 7 berarti ya. Dari yang baru tamat SD, yang masih dimanja sama orang tuanya, langsung masuk pondok. Kalau anak pribadi, tentu menarik, tertarik untuk masuk ke pondok. Kenapa? Pertama, diajari hidup mandiri, itu sudah paling basic. Untuk tinggal di pondok, di asrama bersama kawan-kawan 24 jam. Sholat 5 waktu di masjid selalu, diawasi oleh ustadz dan OSIS.
Itu pertama. Kedua, tentunya belajar mandiri. Pernah nggak sih kalian berpikir, aduh, malas belajar, main HP lah, scroll. Nanti sekali scroll 2 jam, 3 jam, jam 10 disuruh tidur. Kalau di rumah, ya kan? Kalau di pondok, apalah gadget? Gak ada gadget, yang ada hanya kitab, buku tulis yang kalian bawa sekarang, yang akan catat nanti, Quran atau mushaf yang lain. Dibaca murojaah setidaknya dari habis isya sampai sebelum tidur. Jam 10 tidur. Kalau misalnya terbangun lagi jam 1 atau 2, lanjut tahajud. Kalau mau, apa habis tahajud? Lanjut tidur. Enggak lah, murojaah dikit, tipis-tipis. Ya kan? Sampai, kalau misalnya pun nggak kuat kali sampai subuh, oke lah istirahat aja. Dah, kalau udah istirahat, baru lanjut subuh dan lanjutkan KBM sampai hari seterusnya. Ya, kalau untuk motivasi mungkin itulah ya. Jadi abang masuk ke pondok ini berarti dengan keinginan pribadi. Kalau Bang Huzaifah juga keinginan pribadi? Kalau hanya pribadi, masuk pondok itu pertama memang keinginan pribadi. Kemudian yang kedua itu dari lingkungan. Alhamdulillah di lingkungan Ana itu teman-temannya ketika tamat dari sekolah dasar atau SD, mereka memang berkeinginan untuk masuk ke pondok pesantren. Pokoknya mau pengen masuk pondok pesantren. Ya tentu di pesantren seperti yang abang kita bilang, Bang Afik, banyak kelebihannya, yaitu kita bisa terjaga selama 24 jam tentunya, tidak disibukkan dengan masalah-masalah dunia seperti terlalu banyak scroll atau bermain game atau yang lainnya yang bisa melalaikan kita dalam ibadah. Kemudian kita juga ketika di pondok kan punya kelebihannya lagi, yaitu bisa bertemu dengan teman-teman yang dari berbagai daerah. Ada yang dari Padang, ya kan? Ada yang dari Siak atau dari yang lainnya, sehingga kita bisa mengenal satu sama yang lainnya. Gimana kehidupan kultur orang-orang yang ada di negeri yang lainnya, seperti itu. Kemudian juga salah satu keinginan untuk masuk pondok itu memang tentu untuk bisa mendalami ilmu agama ya, yang paling utama. Kemudian dibarengin itu ya ada kita dibarengin belajar-belajar pelajaran-pelajaran umum seperti matematika yang lainnya. Karena kan anak-anak pesantren ini nggak harus menjadi ustadz semuanya ya. Kemudian mungkin basic di antara antum semua nggak mesti jadi ustadz. Mungkin ada yang basicnya suka menulis, dia bisa berdakwah lewat tulisan, atau memang ada yang basicnya bisa berbicara, retorikanya bagus. Semua kembali ke antum ya. Jadi salah satu alasan Ana itu memang keinginan pribadi Ana dan lingkungan Ana yang mendukung, alhamdulillah. Makanya lingkungan itu yang paling penting. Yang mempunyai lingkungan seperti itu lebih banyak bersyukur ya. Karena banyak teman-teman kita yang lingkungannya itu bisa dibilang mungkin sedikit yang bisa mengenal sunnah atau ya ilmu agama. Ya, seperti itu. Bang Tengku, kalau Bang Afik sama Bang Huzaifah tadi keinginan pribadi gitu, kemauan sendiri. Kalau Bang ke pondok juga keinginan sendiri pribadi, Bang? Masya Allah. Ya, lebih kurang sama kayak Bang Huzaifah. Ya. Dahulu anak ketika SD, di SD anak memang banyak ya kawan-kawan dan dari abang-abang kelas, mereka tamat SD memang pengen pondok, memang pengen masuk pesantren. Nah, pengaruh teman itu sangat kuat ya. Sampai-sampai kita ketika itu kalau nggak masuk pondok seperti aneh ya. Dulu di SD Ana ketika anak SD dulu. Jadi ya lebih kurang sama kayak Bang Huzaifah, Bang Afik. Abang ada ini Bang, sedih gitu kalau ada santri baru kan biasanya nangis malam-malam, mikirin orang tua gitu, buat di kertas kecil tuh kayak tulisan mengiba gitu untuk dikirim ke ortu. Apa nggak ada juga? Masya Allah. Emang benar ada yang kayak gitu? Banyak ya. Oh, gitu. Ya, insya Allah ya semua yang namanya seorang anak
berpisah dengan orang tuanya untuk waktu yang lama, pasti dia akan sedih ya. Jadi itu suatu hal yang wajar ya. Antum mau bersedih atau bahkan sampai menangis, ya nggak apa-apa. Karena memang untuk pertama berat ya. Kita pertama kali mungkin pisah dengan orang tua setelah sebelumnya nggak pernah nih benar-benar tinggal sendiri, bisa dari orang tua ya, mungkin itu. Ya. Jadi emang pertama kali masuk pondok tuh emang ada terasa berat gitu. Tapi yang buat abang pertama itu kan berat. Pada saat menjalani itu pasti ada yang kayak bikin abang kayak suka gitu. Kenapa? Memang beruntung ya saya di pondok gitu. Apa yang bikin abang pertama kali itu melihat di pondok itu terasa lebih baik lah daripada di rumah gitu bang? Yang bikin di pondok terasa lebih baik ya, kalau abang teman ya, kita di pondok bertemu dengan teman-teman baru, orang-orang baru, ustadz-ustadz baru, lingkungan baru. Nah, dengan bertemu kita dengan orang-orang baru itu kita punya semangat baru juga ya. Apalagi juga kan yang masuk pondok, yang anak-anak baru, pasti sebelum masuk pondok dibelikan baju baru ya, sepatu baru, tas baru, semuanya baru. Jadi nggak sedih terus gitu. Ada senangnya dengan bertemu dengan orang-orang baru. Ya bang, bang Afik, Anda pengen bertanya bang. Ketika di pondok biasanya santri-santri itu dihadapi dengan peraturan-peraturan yang ketat. Ketika di rumah mungkin waktu makan apabila pergi dapur langsung makan. Kalau di sini tidak dong. Waktu pagi kita harus jam 7, sebelum jam 7 sudah makan. Siang siap zuhur langsung makan kalau nggak lauk habis. Abang dengan peraturan atau kebiasaan hidup di pondok itu, abang pernah nggak kayak, wah saya pengen balik ke rumah nggak nih? Atau saya berhenti aja lah. Pernah nggak abang merasa seperti itu bang? Kita bicara peraturan berarti sekarang ya. Peraturan dan peraturan itu bang. Kalau merasa terbebani dengan peraturan, ada tentu. Tapi kalau merasa ingin pulang atau menyerah dengan peraturan itu, nggak sama sekali. Oke. Karena itulah itu tantangannya kita hidup di pondok. Ya kan? Peraturan itu ya anggap saja sebagai rintangan yang kalau kita lewatkan, kita akan level up. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kita berhasil mentaati peraturan itu. Selama 24 jam itu. Kita di pondok, mau itu peraturan misalnya, apalah yang paling sederhana ya. Sholat ke masjid tepat waktu. Oke. Tidak lewat absen, atau di sini batas terlambatnya apa? Batas terlambatnya Saat ini tuh kayak pas selesai iqomah. selesai iqomah. Selesai iqomah, kalau iqomah usahakan sebelum iqomat atau sebelum azan udah di masjid. Termasuk tantangan. Karena peraturan tadi ada untuk, bukan dilanggar ya. Peraturan tadi ada untuk kita Ditaati. Nah, kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi jujur, memang merasa keberatan. Karena apa? Pertama, belum terbiasa. Lingkungan baru, peraturan baru, teman baru. Teman ini bakal menarik kita arah kemana? Narik kita untuk mentaati peraturan atau malah melanggar. Itu tergantung pribadi antum lagi nih. Mau ngikuti teman yang melanggar atau yang ingin melewati peraturan itu dengan sebaik-baiknya. Itu dia. Wajar merasa berat, merasa kayak, ya Allah kok berat kali lah peraturan nih. Masa dikit-dikit botak, kalau botak berapa kali? Botak sekarang tuh kita ambil 100 poin bang. Kalau Oke, udah dari semua pada pelanggaran sampai 100 poinnya kita botak langsung. 100 poin. Aduh, tinggal udah terkumpul 99 nih. 99 gitu ya. Wah, kalau langgar lagi botak nih. Awak ada ganteng rambut panjang. Masa botak? Kalau mungkin suka botak oke lah, merasa ganteng dengan botak oke lah. Tapi kalau yang masih merasa ganteng dengan rambut panjang ini kan, Merasa coba sayang tahan ya? lu. Iya, Ya, saya saya dulu. tahan dulu. Saya. Nah, jadi akhirnya setelah dia berhasil menahan itu, jadilah pribadi yang lebih baik. Akhirnya dia bisa nih mentaati peraturan. Secara perlahan pun nggak masalah, melanggar 1, 2, 3 oke lah. 4, 5 masih oke lah enggak? Iya. Kalau udah 100-nya barulah, jangan lagi. Ya. Nah, mungkin itu untuk peraturan.
Dan Bang, di pondok itu kan banyak peraturan gitu kan, banyak rintangan. Tuh biar Abang bisa sukses di pondok tuh gimana sih cara Abang menyusun jadwal itu biar Abang bisa ikut peraturan dengan tepat waktu dan apa yang Abang ingin capai itu bisa gitu. Kita berarti bicara tentang Jadwal lagi, Bang. jadwal ya, kayak rutinitas lah. Rutinitas. Pertama, kita hidup di pondok itu selalu diarah-arahkan, Iya. ya kan? Dengan musyrif, dengan OSIS misalnya. Mungkin merasa berat di awal, tapi apa salahnya diikuti saja. Demi kebaikan antum juga. Untuk menghindari apa tadi? Ya menghindari poin-poin tadi. Poin-poin Sampai tadi, akhirnya dihukum pangkas rambut. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa menjadikan itu rutinitas yang baik? Pertama, baik lagi ke teman. Teman ini menarik untuk melanggar peraturan atau malah mendorong kita untuk melanggar peraturan itu tersebut, melanggar peraturan itu sendiri. Kalau kita berhasil punya teman nih atau berhasil menarik teman kita untuk ayolah taatilah peraturan, ini Ustadz udah nyuruh ke masjid atau 5 menit lagi ke kelas nih, ikuti. Nah, perlahan demi perlahan akhirnya kalian bisa nggak bisa, pasti bisa insya Allah mengikuti peraturan itu dengan baik. Kalau berat di awal, oke, nggak masalah. Jadikan itu rutinitas, perlahan demi perlahan. Mungkin minggu pertama masih sering terlambat masuk kelas, terlambat 10 menit, 5 menit. Minggu depan, insya Allah, dah mulai masuknya pasbel, pas-pasan dulu masuknya. Minggu depannya lagi, udah mulai dah. 5 menit sebelum bel udah masuk kelas. 10 menit atau setengah jam pun mau letak tas dulu lah, oke lah. Yang penting jangan terlambat. Nah, mungkin itu untuk kita. Terkait dengan rutinitas Bang, karena biasanya di pondok itu kan kita jelas pagi itu kita ada kelas tahfiz bentar, halakoh kan, habis itu dilanjutin dengan KBM. Apa jadwal yang biasanya abang lakukan selain dari KBM untuk belajar gitu? Coba sampaikan seperti kapan waktu-waktu misalnya menghafal Quran atau baca buku, atau mungkin abang ada beberapa ustadz yang mendatangi secara pribadi gitu untuk mengajar. Tuh ada Bang Teguh dari Bang Teguh ya. Bang Teguh atau Bang Musaifah apa juga Bang Musaifah? Ya rutinitas gitu. Kalau rutinitas Ana ya selama di pesantren, Ana itu biasanya menyiapkan buku mata pelajaran itu di malam hari biasanya. Nah, di malam hari. Iya, jadi setiap malam kita lihat jadwalnya, kita belajarnya pelajaran apa, hari apa, kemudian kita harus siapkan supaya apa? Supaya kita itu buku-buku yang kita pelajarin di esok harinya itu tidak ada yang tertinggal. Jadi waktu di kelas nanti ditanya sama ustadznya, mana kita bantu? Di kamar Ustadz. Ngapain di kamar? Mau tidur dia gitu kan. Jadi harus disiapkan dari malam semuanya. Baik itu peralatan buku-buku, bajunya harus dicuci 1 hari sebelum itu. Jangan malamnya dicuci, baru dijemur malam itu. Kebiasaan anak pondok kan seperti itu kan ya. Dicuci malamnya, dijemur malam itu, paginya belum disetrika masih lembab, akhirnya masuk ke dalam kelas bau kan, mengganggu teman-teman yang lainnya. Kemudian kalau masalah menghafal Al-Qur'an ya, kan minimal di sini masih 12 juz kan, MTS dan SMA-nya. Kalau anak itu membaca Al-Qur'an biasanya untuk mempersiapkan setoran atau murojaah itu biasanya setengah jam sebelum waktu azan berkumandang. Jadi memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah hafalan atau murojaah di situ. Kemudian juga di antara azan dan iqomah, karena biasanya juga murojaah di situ atau mengulang-ulang murojaah pelajaran atau ya hafalan yang pernah kita hafal lah. Kemudian anak ini kan termasuk orang yang nggak terlalu banyak inilah memanfaatkan waktu yang di luar halakoh ya. Anak memanfaatkannya di dalam halakoh. Terkadang kan banyak di antara kita ketika di halakoh itu banyak yang tidur, main, berbicara dengan satu sama yang lainnya. Nah, Ana di situ memanfaatkannya. Ana nggak mau main, nggak mau ngobrol sama teman. Ana punya target sebulan berapa juz, kemudian Ana tamat harus berapa juz. Jadi setelah target Ana tercapai, baru Ana bisa nyantai. Jadi kita ini selama di pesantren
atau di dalam hidup kita ini harus punya target dan tujuan ke depan itu mau seperti apa. Kalau hidup tidak ada tujuan, mengalir begitu saja nanti kita nggak akan berkembang. Yang teman-teman udah berkembang nih, udah kerjanya udah udah enak kayak gini, kuliahnya di sana di sini. Sedangkan kita masih bingung mau kuliah di mana, masih bingung kerjanya mau apa. Makanya kita harus punya target. Mungkin salah satunya kita harus punya target ya. Buat target dalam hidup kita atau di dalam selama kita mondok target kita apa? Dari A sampai B atau A sampai Z. Setelah targetnya semua tercapai baru buat target yang lainnya. Ya, seperti itu. Bang Tengku juga sama bang. Kalau bang tadi, Bang Huzaifah katanya tadi pas halakoh memanfaatkan maksimal gitu. Jadi setiap halakoh tuh Huzaifah tuh tidak bermain-main, tidak mau ngobrol atau cabut kan dari halakoh. Tapi malah memanfaatkan penuh gitu untuk mengejar target yang telah ditetapkan. Kalau bang Tengku apa mungkin waktu siap subuh atau sebelum subuh mungkin udah bangun duluan untuk menghafal? Dulu, Ana ikut kelas takhusus ya. Oh, takhusus. Jadi, Udah nggak heran. takhusus kan ada yang tahu coba angkat tentang takhusus? Takhusus, angkat tangannya takhusus. Masya Allah. Masa sedikit ya katakannya. Abang ini alumni takhusus nih. Yang abang-abang di belakang ada yang takhusus? Yang takhusus, angkat tangan. Abkori. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ya. Takhusus itu waktu halakohnya banyak ya. Pagi kita halaknya khusus. Setelah subuh. Kemudian halakoh pagi juga ada sampai zuhur ya. Jadi karena anak kelas takhusus, Ana benar-benar memanfaatkan waktu halakoh dengan baik ya. Kalau kita udah benar-benar menghafal ketika waktu kelas, waktu halakoh, insya Allah kita nggak perlu lagi menghafal di luar waktunya buat bermain, waktunya buat istirahat, ya, buat hal-hal yang lain. Tapi kalau kita kurang maksimal, ya, pas KBM, pas halakoh, maka kita harus mengejar ketertinggalan lagi di luar waktu halakoh. Seperti itu ya. Bang, kami di pondok nih bang, guys, masalah-masalah sebelum itu ada beberapa santri yang kayak misalnya cabut, pergi, atau dia bawa HP gitu, cabut dia bawa HP, dan itu tuh bilang karena futur biasanya, karena udah bosan pondok jadi bawa HP gitu doang. Kalau bawa HP pernah gak bawa HP ke pondok bang? Atau melanggar peraturan kayak cabut itu? Cabut itu. Enjoy aja sih. Kita sekarang bicara tentang pelanggaran santri Pelanggaran santri yang biasa dilakukan oleh santri manapun. Dimanapun. Cabut, In warnet emang ya. HP segala macam. Kartu. Jujur nih, dari saya sendiri, abang sendiri, baik-baik aja di pondok. Baik-baik aja. Oke, baik-baik aja. Gak ada kabur, paling ya telat dikit masih oke lah, karena mungkin teledor itu masih, ya mungkin gak bisa ditoleransi juga, tapi tetap diperbaiki. Tapi kalau untuk kabur nih, aduh, enggak sih? Big no gak sih? Big no. Kita nih, oke lah, Imam pindu kasir. Di mana lokasi kita sekarang? Saya sebut, ada yang sebut bisa di mana lokasi kita secara spesifik. Di hutan. Kalau nih, abang punya kenalan dari orang-orang luar selain santri IPK, mereka bilang, Fik, pondok IPK tuh kok di sawit? Itu satu. Sawit. Kedua, gurun pasir. Gurun Dua. pasir. Tapi ada nggak sih santri yang kabur? Kalau dijawab ada, kena dong nama kita ya kan. Jadi jawabannya apa? Enggak tahu. Karena memang berusaha, nggak tahu aja, ngapain peduli gitu kan. Nah, kalau untuk adik-adik sekalian selama di pondok ini jangan. Mau kemana pun, kalau mau kabur pun paling ya ke kantin lah, nggak usah jauh kali. Tapi tetap nggak boleh juga sih. Kalau selama jamnya ya, seperti kayak masih KBM nih, masuk jam berapa ke kelas? 7.30 kita halakoh, mulai halakoh. Nah, sampai siangnya jam? Sampai jam Pulangnya?
Setengah tiga, 2.30, 14 ya? Selama itu paling jam istirahat jam 10. Iya, jam 9. Jam 9. 9.30 sampai jam 10. Oke. Ya. Itu full belajar kayak biasa lah ya, kayak biasa. Iya. Pakai waktunya sebaik-baiknya. Belajar dengerin ustadznya, kalaupun ustadznya nggak datang, di kelas aja. Janganlah kabur-kabur kayak nanti datang tiba-tiba ustadznya panik. Absen alfa 1, 2, kena di rapor. Capek kena lagi, waktu terima rapor, yang wali santrinya, anak saya gimana saat di pondok? Apa kata wali kelasnya? Gak mungkin dong wali kelasnya malah bantu. Ini si Fulan izin ke WC, kan gak mungkin. Ya kan? Sedangkan keterangannya alfa. Nah, untuk itu gimana antum-antum nih, kedepannya usahakan tetaplah berada di pondok. Walaupun nih kita nih kayak mungkin nggak ada pagar nih sekeliling, mungkin ini yang abang lihat lah ya selama ini, yang baru-baru ini mungkin pagarnya udah ada beberapa nih. Cuma nggak tahu nih kalau ada celah atau apa nih, kalian bolongi pagar tuh atau apa? Jangan lah ya. Nah, sebaiknya jangan cari celah, usahakan tetap di pondok ya. Tetap happy di pondok. Kawan ada 24 jam. Mau cita-cita ngerumpi di masjid habis Isya, ya oke lah lanjut. Nanti kalau jam tidur jam 10, oke, balik asrama. Sampai asrama mau ngerumpi lagi, ya diam-diam lah. Tapi tetap tidur, jangan begadang. Susah bangun subuh nanti. Oke? Ada nggak yang suka kabur? Ada yang suka cabut? Cabut nih secara luas SP, ya. cabut keluar bang, cabut keluar mie ayam DB. Ke DB. Mantan S2, SP2 bukan S2, SP2. Boleh ke sana, tapi perizinan. Ya kan? Ya. Kalau mau bantu rezeki orang pada waktunya. Oke? Janganlah waktu cabut, ya Allah. Ngapain kesini dek? Makan mie ayam, di pondok gak ada mie ayam? Nggak ada. Oh makanya sini ya, iya. Kan bisa waktu perizinan. Aduh lama perizinan. Ya Allah, ditunggunya perizinan tuh. Gak perlu lama. Berapa? Kalau perizinan berapa kali seminggu? Sekali sebulan. Sekali sebulan. Sempatkanlah silaturahmi ke DB tuh. Silaturahmi ke DB. Salurkan rezeki ke bapak tuh. Pak, ini ada rezeki lebih, saya mau beli mie ayamnya. Kok tumben hari ini saya perizinan? Apa nggak senang bapak tuh dengarnya? Pura-pura sakit. Apa pernah pura-pura sakit? Aduh. Pura-pura sakit. Kalau ini kita sakitnya sakit beneran ada lah ya. Sakit pura-pura. Kalau yang pura-pura sakit. Ini nggak ikut KBM ya? Karena nggak ikut KBM kan. Jujur, tipis-tipis lah. Berarti pernah ya bang? Tapi biasanya, kadang mikir nggak sih kalau kalian tuh pagi nih ke UKS habis sholat subuh misalnya kan, Ustadz, anak izin dong, mau izin nggak hadir ke sekolah hari ini karena sakit. Dicek nih suhu tubuhnya, wah, tapi aman, nggak demam kok. Tapi saya pusing, Ustaz. Oke lah, mungkin Ustaznya udah merasa iba, nengok tampang kalian udah kasihan kali kan. Udah istirahat di kamar. Oke. Dapat nih kesempatan kalian untuk bolos karena pura-pura sakit. Tapi cobalah pikirkan. Di saat teman-teman kalian belajar, walaupun ada yang masih sakit betulan nih, ada yang sakit betulan tetap masuk kelas, gak terpikirkan sama kalian. Si Fulan, perasaan si Fulan tuh kemarin mimisan lah. Masuk deh kelas pagi nih. Anak kepentok dikit meja langsung izin. Ya Allah. Masuk gak sih? Disitulah berbenah diri. Jangan sia-siakan waktu belajar kalian di pondok. Jangan pura-pura sakit. Kalau sakitnya betulan oke lah. Gak apa-apa. Dipaksakan, jangan dulu. Kalau misalnya demam tipis, dikit-dikit ya. Kalau musiknya nggak terlalu parah kali, mungkin oke lah. Coba dibawa, paksa masuk kelas.
Kalau udah patah tangan, masuk kelas kalian? Enggak lah ya, nggak usah lagi ke UKS atau izin lah ke Singse itu segala macam. Itu kalau kasusnya kalian betul-betul sakit. Kalau nggak sakit, malah izin pura-pura sakit, cobalah pikir perjuangan kalian di sini, atau ada yang niatnya 3 tahun atau yang 6 tahun lanjut aliyah. Teman seperjuangan tetap masuk kelas, tetap ikut pelajaran, tetap ikut latihan, ulangan segala macam. Masa kalian ketinggalan? Ya kan? Nah, di situ cobalah berbenah diri dan jadilah pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke? Oke bang, pada saat kami tadi dah nanya kayak pertama kali dari awal masuk pondok, pelanggaran-pelanggaran, habis itu mungkin hal-hal yang menyenangkan lah, hal yang paling kayak misalnya, karena di pondok tuh kalau kita lihat-lihat banyak juga orang nyebutnya tuh tempat sejuta memori, sejuta kenangan. Pada saat kita keluar nanti pondok, kita kan rindu kembali lagi, kayak pengen rindu gitu, pengen nyantri lagi, pengen kayak seperti hidup di pondok pada saat kita ada di luar gitu. Apa yang ibaratnya kenangan apa yang paling abang kena gitu kepada bang Zipal? Kalau ana pribadi, kenangan yang paling ana kenang itu ketika bersama teman. Ini yang seru-serunya aja ya. Ketika jam kos aja sih. Jadi ketika itu kalau jam kos itu pasti ada aja yang dikerjakan oleh santri kan ya. Kemudian juga kalau salah satunya kelas meeting. Kelas meeting tuh sesuatu yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi kalau main perang air ya. Itu kalau nggak ada itu kelas meeting perang air, kayak kelas meeting tuh nggak ada ininya lah. Nggak ada seru-serunya lah. Kemudian juga kalau masalah seru-seru di pesantren itu pasti ketika hari berpulangan. Nah, itu berpulangan yang ditunggu. Cuman juga ketika waktu hari-hari ujian. Anda paling suka ketika hari-hari ujian. Ketika itu yang dahulu di sini ada belajar malam masih wajib. Belajar malam Bagi yang mau. Kalau zaman kami dahulu itu belajar malam itu bisa dibilang nggak wajib lah. Jadi bagi siapa yang mau. Nah, ketika waktu-waktu ujian, semua santri itu datang ke masjid untuk belajar. Nah, di situ ana sukanya di situ. Saling murojaah, kemudian saling stor-storan hafalan. Itu kenangan-kenangan yang paling menyenangkan bagi ana. Kemudian juga melihat teman-teman yang berusaha juga untuk saling pacu-memacu dalam masalah nilai dan yang lainnya, untuk mendapatkan ranking yang terbaik lah untuk mereka. Kemudian apa lagi ya? Paling makan. Oh, makan kelompok. Ya, makan apa? Jadi dulu sempat ada peraturan tidak boleh makan pakai nampan. Dulu sempat ada. Kemudian dihapuskan lagi. Boleh makan pakai nampan. Itu adalah salah satu juga kenangan yang tak terlupakan lah. Jadi setiap nampan itu kalau anak itu ada 5 orang ya. Jadi setiap orang itu ada tugas-tugasnya. Seperti misalnya si Fulan A tugasnya ngambil dan ngantri. Nanti Fulan B tugasnya ngangkat air. Biasanya kan bawa galon kecil tuh ke kamar, angkat air kemudian makan di teras kamar. Kemudian Fulan yang C mungkin nyuci seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kebersamaan itu yang paling gak bisa dilupakan. Itu anak itu satu nampan itu kita itu mulai makan bersama itu dari SMA. Jadi 3 tahun gak ganti-ganti. Kadang-kadang kan orang kan ada bosan nih cari teman yang lain atau yang gimana gitu. Cari lauknya yang paling banyak. Nah, kalau masalah lauk paling enak Jumat siang pasti kan. Ayam kan Jumat siang. Masih ingat tuh, Jumat siang. Terus biasanya anak tuh paling suka lauknya itu ya Jumat siang, kalau enggak lelenya aja sih. Ya, lelenya. Kemudian kalau sarapan pagi masih nasi goreng. Masih bang. Terus bihun. Terus mie yang kuning besar tuh ya. Iya. Sama keripik cabai masih ada. Cabai ya, Selasa pagi. Itu. Tapi anak paling suka tempe bacem tuh masih sarapan pagi atau besok bang, besok Kamis bang. Hari malam Sarapan pagi kan? Malam ya? Kamis pagi. Iya. Udah pagi kan, masih pagi.
Tapi alhamdulillah pesantren kita ini termasuk pesantren yang bisa dibilang lauknya itu enak daripada kalau dibandingkan pesantren-pesantren sama yang lainnya. model lain. Nah. Kalau pesantren lain tuh Anda dengar ya, dari pesantren lain mungkin makannya nasi pakai keripik doang atau Tahu. sambal doang, tahu doang. Kalau kita kan lengkap, ada lauknya, ada sayurnya. Alhamdulillah itu ada minumannya kadang kan. Nasinya you can eat ya. You can eat. Ambil sepuasnya ya. Ambil sepuas ya. Seperti itu. Mungkin itu aja. Lanjut. Ini kalau apa Abang Tengkut. Jadi apa kenangan yang paling diingat di pondok Iya, ya? kenangan yang paling diingat. Biasa kan kayak ada kesenjangan antara takhusus sama reguler gitu kan Bang. Jadi Iya, selama biasanya masa ada. pemondok tuh gimana gitu. Anak reguler mungkin cari-cari masalah. Luar ada khusus. Kenangan di pondok ya, anak ini mungkin pertama kali anak kembali lagi ke pondok ya. Setelah terakhir anak di sini tahun 2017 ya. Jadi masya Allah, begitu anak sampai anak ingat ini dulu kelas anak dulu belum ada nih, bangunan ini belum ada. Bangunan baru dua gedung yang sekarang bagian apa itu? Iya. Jadi kelas. Yang kelas tuh. Sekarang kelas nih Bang. Kelas ya. Ya. Dulu kita bahkan kelas itu belum jadi ya, kelas belum jadi, kita belum belajar di kelas, jadi masih ya kegiatan kayak ini sekarang ya. Pondok itu semua kegiatannya penuh kenangan ya, dari KBM-nya, terus halakoh di masjid, belum lagi nanti ada rela-rela. Dulu kita kayak setiap pekan saja ya rela. Ya. Salah satu keistimewaan pondok kita apa, ikhwah? Pondok kita nggak ada pagar. Sekarang ada pagar. Pagar ya. Hah? Pagarnya seng aja seng. Iya, nggak ada pagar. Ana dahulu, teman-teman Ana itu hampir nggak ada yang mau masuk pondok ini, Ibnu Katsir. Karena apa? Dulu pondok belum ada. Kita daftar nih, ini pondok belum ada. Kita dahulu daftarnya pergi ke TV ini Studio Telaga Hati TV. Ada yang tahu? Jadi TV Telaga Hati. Yang kayak pabrik deh, PT dulu. Yang Kayak hasil. di sini di BK. Ya. Dahulu sebelum ada Asli TV di Pekanbaru, itu Telaga Hati TV di Jalan mana? Ya, dekat Jalan Durian atau Soekarno Hatta, dekat Sigunggung yang anak Pekanbaru. Ya. Jadi pondok ini belum ada. Nah, kemudian anak pun juga survei ya ke pondok-pondok lain, ada seperti Al Furqon, Pesantren Umar, pesantren ya. Iya dulu udah ada. Belum ada. belum ada. Ya. Jadi ketika naik pondok, masya Allah pondoknya nggak ada pagarnya. Lingkungan kita luas. Bahkan dahulu kita belajar di kelas 1 jam, jam selanjutnya belajar di luar. Dulu kita sering di outdoor, kita sambil hiking pergi ke Mana sambil hiking ke bawah. Kebun-kebun jeruk ya. Iya, Kebun-kebun jeruk. kita sering. Jadi banyak ya kenangan-kenangan tuh nggak bisa dilupakan. Ya. Begitu banyak kenangan yang Gak bisa. Yang sulit diceritakan ya. mungkin yang paling ini ya. Di antara kenangan itu yang paling anak ingat itu apa? Jadi anak ikut kursus itu anak kelas 3 SMP. Ya. 3 SMP itu kita dikasih target setahun harus tamat. Jadi kalau nggak tamat selama setahun, nggak selesai hafal satu Al-Quran ya, ijazah nggak dapat. Jajah taruhannya ya Bang ya. Ijazah nggak dapat. Ijazah. Akhirnya untuk mengejar ketertinggalan, kita kelas 3 dulu masih ada UN, sekarang ada UN. Nggak ada. Sekarang UN udah dihapuskan. Hapuskan. Tahu UN kan ya? Ganti asesmen kalau nggak salah ya. SD masih ya. SD masih. Masih ada. Nah. Jadi setelah kita ujian nasional, itu yang nggak takhusus mereka udah bebas, mau istirahat, mau olahraga, bebas. Kita yang takhusus pergi ke masjid, ya.
ngejar target. Karena apa? Kalau nggak selesai, nggak dapat ijazah. Nggak dapat ijazah. Ya, mungkin itu sih yang paling berkesan bagi anak. Bayangin yang kelas-kelas tinggi mungkin ngerasakan setelah ujian pusing-pusing ya. Tapi setelah ujian lanjut nggak ada kelas meeting. Kalian ngejar setoran. Ngejar setoran. Iya. Berat sekali loh. Orang lagi main-main kan, santri-santri reguler lagi pergi ibaratnya udah santai lah. Lagi main bola, tidur-tiduran, malah pergi ke masjid waktu itu. Kalau anak pengen lanjut lagi ke universitas sih yo. Jika masalah universitas, kita awali lagi dengan Bang Afik lah ya. Bang Afik, karena di pondok itu tidak harus hanya ke agama, tidak harus menjadi ustadz. Tamatan pondok tuh bukan dituntut untuk menjadi ustadz, tapi menuntut untuk berperilaku dengan baik. Nah, jadi kepada Bang Afif mungkin ada sedikit cara gitu atau Kadang kan persiapan. Kadang kan orang tuh masuk pondok kiranya pengen jadi ustadz atau pengen jadi pendakwah gitu. Namun ternyata alumni kita sendiri aja ngambil jurusan IT gitu ya. Nah, ada Ya. jurusan IT. Jadi mungkin mereka biar nggak salah paham mau di pondok tuh nggak hanya bisa agama aja gitu. Oke, jadi kalau untuk masalah ingin masuk ke dunia umum atau agama, itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Tapi bagaimana cara menilainya? Kalian menilai dari passion yang kalian miliki. Misalnya nih, kalau kalian mungkin public speakingnya bagus, kalian cepat menghafal, kalian kalau ditanya itu langsung gercep, ini jawabannya. Oke, mungkin itu jadi ustadz atau pendakwah. Iya. Itu misalnya. Kalau agama, kalau untuk umum ini banyak kan? Ada bahasa itu ada bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahasa Arab ini mungkin kita agak pisahkan dari agama dulu ya, soalnya secara umum pun juga itu bahasa universal. Kemudian ada matematika, ada bahasa Indonesia, atau mungkin ada pelajaran yang mungkin di pondok sekarang udah ada ya, IT tadi kan? IT udah ada. IT, Robotik. programming, robotik, Robotik, oke. elektronika ya. Nah, kalau untuk antum yang ingin coba-coba istilahnya, mungkin nggak disarankan kalau memaksakan diri. Kayak, aku pengennya robotik, cuman aduh algoritmanya susah, bahasa pemrogramannya susah. Nah, itu sebaiknya jangan dulu. Coba dulu yang lain, yang lebih mudah. Kalau misalnya kalian lebih ngerti bahasa Inggris, wah enak nih. Bab 1, bab 2 aman. Past tense, present tense, aman semua. Boleh sih coba-coba bahasa Inggris. Nah, di situ akhirnya dapat nih kalian passion yang mau kalian dalami. Setelah kalian dapat passion yang ingin kalian dalami itu, tinggallah belajar. Coba dalami lagi. Kita punya ustaz yang bagus nih bahasa Inggrisnya, ada Mr. Ahmad sama Mr. Abid. Belajar sama beliau. Nggak harus di kelas aja. Cobalah waktu senggang. Mungkin Isya senggang ya? Ya, Isya Habis senggang. Isya, nah, iseng-iseng lah kalau misalnya ustaz tuh lagi nongkrong di masjid atau di kantin, tanyalah, coba-coba skill bahasa Inggris tipis-tipis. Tanya. Atau kalau misalnya pun kalian punya passion di programming, nah ini yang unik ya, kita kan baru nih. Soalnya salut juga, akhirnya kita punya robotik. Sampai kemarin, gaming. nah, kemarin Ana dengar udah juara. Udah juara kan. Nah, itu jujur Ana sendiri, wah kaget. Pondok pesantren Imam Ibnu Katsir yang dulunya ditekankan untuk belajar agama, tiba-tiba menang Programming. lomba pelajaran robotik. Robotik. Nah, itu apa artinya? Artinya tidak ada yang namanya tembok besar yang menghalangi kalian. Mau kemanapun passion kalian pasti akan didukung pondok. Insya Allah didukung pondok. Misalnya seperti saya sendiri, alhamdulillah sedang menempuh kuliah semester akhir di jurusan Teknik Informatika. Doakan dulu secepatnya, amin ya. Amin. Persiapan apa aja bang? Untuk apa persiapkan masuk ke universitas tersebut?
persiapan-persiapannya gitu. Ini kita bicara tentang IT lah kalau gitu ya. Jujur kalau misalnya IT, yang pertama tuh algoritma dan pemecahan masalah atau logika. Karena belajar bahasa pemrograman itu banyak. Yang kita pun juga belum pernah nyentuh itu di pondok. Walaupun kita punya akses komputer, lab komputer kan? Ada komputer. Nah, tapi kan kita nggak se-full time itu belajar bahasa programming. Ya kan? Kalau di sini itu jadi mata pelajaran atau jadi ekskul? Ada pelajarannya itu TIK kan, teknologi TIK. TIK. Yang dipelajari apa tuh dalam? Pelajari paling hal-hal dasar masih. Dasar, oke. Rumus-rumus itulah. Biar rumus Microsoft apa itu. Masih rumus Microsoft. Kalau kalian tertarik dengan cara kerja komputer, disitulah kalian coba sentuh-sentuh dikit. Programming itu kayak mana sih? Bahasa programan yang populer sekarang apa sih? Nah, di situ kalian coba ulik-ulik. Misalnya kalian tertarik dengan machine learning atau pelajaran terawasi. Di situ kalian coba bahasa Python. Ada nama bahasa pemrogramannya Python. Kalian coba dalami itu. Di saat mungkin karena waktunya belum ada di pondok, waktu libur lah. Waktu Libur semester. Cobalah ulik-ulik. Kalau misalnya di SMK itu belajarnya bahasa pemrograman apa? Atau misalnya kalian ingin jadi web developer, bikin website, itu mau jadi front end atau back end. Atau ingin kalian bikin dua-duanya jadi full stack. Kalau full stack itu bisalah kalian belajar waktu liburan atau mungkin salah satunya ya, antara back end atau front end. Belajar salah satunya selama liburan, dan kalau misalnya udah merasa cukup atau wah ini boleh sih coba-coba, Ya. tes lah di universitas mana yang ada jurusan IT-nya. Mau itu teknik informatika atau sistem informasi, teknik industri segala macam. Coba tes. Nah, kalau kalian sudah berhasil, sudah pahami algoritma sederhananya, dinyatakan lulus, barulah kalian di situ mulai mendalami lagi. Tapi dengan catatan tidak melupakan apa yang sudah dipelajari di pondok. Ya. Seperti pelajaran sederhana, mungkin oke lah kita selama di kampus umum lah ya kan, banyaklah hal-hal yang tidak kita jumpai selama di pondok. Nah itu kita nantilah bicara agak lebih dalam lagi. Nah kalian udah ada bekal nih, selama di pondok itu apa yang nggak boleh, apa yang boleh, apa yang dilarang, apa yang dibolehkan. Di situ cobalah praktekkan menjadi teladan lah, karena kalian membawa nama santri, bukan nama siswa. Santri dari Imam Ibnu Katsir masuk ke kuliah umum. Orang-orang lihat, bagus ya akhlaknya, tutur katanya bagus, Gudul Basor. Gudul Basar. Masya Allah nih. Jadi orang tertarik kan, oh jadi ini nih. Kalau misalnya santri itu nggak mesti jadi pendakwah atau ustadz. Memang kalau jadi ustadz atau pendakwah tentu amalnya lebih baik, banyak ya. Tapi kita kan juga bisa nih ikut andil dalam dunia dakwah juga dari dunia IT. Bikin aplikasi yang bermanfaat untuk umat misalnya. Entah itu reminder sholat 5 waktu atau aplikasi Al-Quran segala macam. Nah, tapi kalau untuk masalah balik lagi ya, mau ke umum atau agama, harus ke dalam passion kalian. Passionnya mau jadi pendakwah, mau jadi guru kan banyak juga ini. Ya. Atau bergelut di dunia yang lebih umum, entah itu bahasa atau kayak saya sendiri di IT. Nah, balik lagi Ke diri passion pribadi. kalian. Kayak kita di universitas apa bang? UIN Suska. Di UIN Suska ya. Universitas Sultan Syarif Kasyif. Universitas Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Kita akan terbang jauh ke Madinah. Karena survei sederhana kami, banyak santri-santri dari IBK ini pengen bersekolah
di Madinah. Universitas Madinah. Universitas Islam Madinah. Bahkan kalau mereka banyak lah sudah mulai target, buat target dan berpikir mungkin agak bingung gitu gimana kok bisa caranya mengaplikan beasiswanya atau gimana mengurusnya gitu. Bisa mungkin menjelaskan sedikit pada kami. Yang pertama, kalau santri semuanya pengen ke Madinah, niat yang paling pertama itu memang untuk menuntut ilmu ya. Kemudian sebelum daftar ke Madinah itu perlu kita ketahui kita itu harus bersungguh-sungguh belajar tentunya kan. Karena di Madinah itu kan tentunya pesaingnya sangat banyak yang mendaftar. Jadi dari sekarang, dari mulai kelas 10 atau kelas 11, kelas 12, pokoknya dari mulai kelas 10 itu usahakan nilai kalian itu harus bagus. Karena para pendaftar tahun sekarang, tahun-tahun kemarin itu kebanyakan nilai ijazahnya kebanyakan itu 90. Ya, tapi nggak memungkinkan yang di bawah 90 itu nggak keterima. Insya Allah keterima kalau memang rezekinya. Jadi memang harus disiapkan dari sekarang. Kemudian kalau udah kelas 12, contohnya kalian ini harus dicari-cari apa itu syarat-syarat dan berkas-berkasnya. Apa saja yang diminta oleh kampus. Karena biasanya setiap tahun itu syarat dan berkasnya itu nggak beda jauh. Cuman cara mendaftarnya saja yang berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum tamat kan kita pengen ke Madinah nih semuanya. Mungkin ada yang enggak ya mungkin. Jangan mematokkan kalau kita tuh harus ke Madinah. Memang plan A kita tuh di Madinah. Cuman kalau kita tidak lulus, jangan pernah berpatah hati atau berputus asa tidak pengen kuliah lagi. Soalnya kebanyakan teman-teman ketika dia daftar di Madinah sekali dia ketolak, dia nggak mau daftar lagi. Ya. Padahal banyak teman-teman yang di Madinah itu yang diterima, mereka itu mendaftar sampai 4 sampai 5 kali loh. Mereka udah selesai satunya di Indo, kemudian mereka berusaha daftar terus setiap tahun. Alhamdulillah Allah beri rezeki, akhirnya keterima di tahun berikutnya. Makanya, pokoknya jangan terlalu harus di Madinah gitu. Kalau kita tidak lulus di Madinah atau kita masih menunggu pengumuman di Madinah, abang sarankan kalian wajib kuliah atau kerja. Jangan kalian menganggur dengan kalian menunggu kejelasan penerimaan atau pengumuman Madinah. Karena bisa dibilang Madinah ini pengumuman paling cepatnya biasanya setahun sekali. Itu keluar pengumuman nama-nama yang diterima. Berarti masuk di situ rezeki-rezekian lah ya Bang ya. Bisa dibilang kayak gitu juga, rezeki tentu rezekinya dari Allah kan. Tapi di balik itu kan pasti ada doa dan usaha. Iya. Kita nggak bisa kan pengen dapat sesuatu itu dengan berleha-leha gitu kan. Soalnya juga termasuk dulu itu mengurus berkasnya itu sendiri gitu sama teman-teman bareng-bareng. Jadi Ana sama abang kita di belakang itu yang botak itu Sasubihi namanya, itu Ana ngurus berkasnya sama beliau bareng-bareng. Alhamdulillah seperti itu. Jadi intinya setelah tamat jangan ada yang nganggur, langsung kuliah atau kerja. Kalau memang pengen di Madinah, mereka harus persiapkan dari sekarang. Ya. Oke. Buat sahabat ngopi, sebelum kita tutup acara ngopi kita ini, apakah adik-adik ada pertanyaan untuk abang-abang kita seputaran kegiatan sehari-harinya di pesantren dan atau di kampus juga atau di kampus gitu. Bang Farid mana tahu ya Bang Farid ya? Bang Farid ada pertanyaan? Tadi harus ada 3 pertanyaan. 3. Kalau nggak ada pertanyaan nggak bakalan kita tutup sampai sore hari. Harus ada 3 pertanyaan. Bang Zafran bisa maju ke depan. Yang lainnya tolong persiapkan pertanyaannya ya. Pengen nanya sama abang siapa, Bang Zafron? Sama abang yang takhusus lah. Abang takhusus. Afwan Bang, mau nanya karena abang dari takhusus. Di sini kami ada juga yang menghafal Quran dan yang punya target 30 juz. Karena abang di situ hafal Quran, apakah di menghafal abang merasakan susah gitu, sulit perjuangan untuk mengejar target?
Kalau udah jatuh, bagaimana caranya Bang untuk bisa tegak kembali? Antum tak khusus kelas enggak. Nah, reguler. Cuma Reguler. ada target 30 juz. Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12, Masya Allah. Ya. Ikhwah, yang namanya manusia itu pasti ada masa futurnya. Pasti ada saat-saatnya hafalannya itu kuat dan ada yang lemah, ya. Dan itu fitrah kita sebagai manusia. Beda sama malaikat, ya. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat itu enggak ada futurnya. Dan itulah membedakan kita dengan malaikat. Jadi ayat yang selalu anak ingat, ya, ketika datang masa hafalan susah, surat Asy-Syarh, ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, ya. Ingat setiap sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan dan badai pasti berlalu, ya. Nggak akan mungkin selamanya hafalan antum susah terus, nggak mungkin, ya. Pasti ada saatnya susah dan ada saatnya mudah. Nah, ketika antum merasakan kesusahan, ingat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya. Jadi bismillah, jalankan terus, nikmati prosesnya, ya. Ini cukup. Tapi kayak terasa susah itu Bang. Apalagi kalau ada libur kan. Libur tuh bawa situasi libur jadi malas kali. Balik sini pun bahkan megang Quran enggak mau dah. Iya Bang, misalnya kan kayak pulang libur sebulan gitu, sedangkan target belum selesai, ketika kembali lagi itu hawa-hawa rumah masih ada gitu. Apalagi kayak mereka ini kan kepengurusan OSIS MIKA gitu, jadi kayak lebih susah gitu. Sama ditambah juga Bang kesibukan organisasi ini. Jadi bagi waktunya susah Bang. Coba kayak mana? Ya. Ikhwah, antum harus ingat yang pertama, ya. Antum datang ke pesantren ini buat apa? Apakah buat organisasi atau buat belajar? Ya. Kita datang ke pesantren buat belajar. Jadi jangan sampai kesibukan antum di organisasi itu melarikan dari tugas utama antum, ya. Dan disitulah kita belajar mengatur manajemen waktu, ya. Dahulu anak OSIS juga, ya. Dan dulu OSISnya bukan seperti sekarang, ya. Sekarang udah Masya Allah. Dulu kita apa-apa harus sama Ustadz gitu, ya. Ada mau buat kegiatan sedikit aja harus susah lah, yang penting beda. Nah, ketika antum ingin ketika urusan organisasi, antum harus mau nggak mau harus selesai. Hafalan itu harus prioritas antum, ya. Jangan sampai organisasi jalan tapi hafalan nggak jalan, ya. Jangan sampai. Ingat orang tua kita masukkan kita ke sini buat menghafal Quran, bukan organisasi, ya. Kalaupun susah, ya, kalaupun nggak bisa sama sekali menggabungkan antara keduanya, antum nggak usah jadi OSIS. Kalau sama sekali nggak bisa, ya, karena antum datang ke sini bukan buat jadi OSIS, antum di sini buat belajar menghafal Quran, belajar bahasa Arab dan seterusnya, ya gitu. Untuk di liburan, ya. Di liburan itu memang berbeda suasananya dengan di pesantren. Salah satu caranya adalah dengan ikut program, ya. Karena kita di pesantren kita biasa dipaksa, ya. Kita bisa ditarik terus. Di rumah gini kita nggak ada yang ngatur kita. Kalau anak pribadi, anak harus dipaksa. Jadi gimana caranya? Anak jadi yang maksa anak. Salah satu dengan ikut program-program tahfidz, sekarang banyak, ya. Program tahfidz online atau yang offline pun juga ada. Mungkin itu bisa sedikit membuat liburan lebih bermanfaat, lebih memudahkan buat hafalan, ya. Karena liburan itu kita yang ngatur.
Ya, kita nggak diatur lagi sama, nggak ada yang ngatur kita. Ya, mungkin itu. Ustaz Abang Huzaifa ada. Oke. Masih ada sisa 2 pertanyaan lagi. Siapa lagi yang mau nanya? Harus ada. Kalau nggak selesai nih. Coba. Kelas 12. Ada yang mau bertanya lagi? Kelas 11. Kelas. Siapa yang mau ngasih pertanyaan dari MA? Di kelas 12 lagi? Oke lah, kelas 12. Berarti pertanyaan terakhir nanti Khusus buat kelas 11. kelas 11. Kalau misalnya ada kelas 10 mewakili nggak apa, ada itu dari MA selain dari kelas 12. Dan juga satu lagi nanti kita kasih ke MTS. Pikirkan anak MTS ya, kelas 7 boleh, kelas 8 atau kelas 9 juga. Tahu khusus itu nggak apa-apa. Oke, untuk Abang Irfan pengen bertanya dengan Abang siapa? Abang siapa ya? Tadi Abang Tengku udah, Abang Huzaifa, ada Abang Afik juga. Abang Afik ini bagian IT nih ya, sama seperti kamu. Oh, yang di UIM, yang di UIM, yang di UIM. Abang yang di UIM ini kan agama ya. Ah, gampang. Nah, untuk cara masuk UIM tapi di bagian umumnya itu gimana? Kalau di Universitas Islam Madinah itu kan dia ada 2 bagian, jurusan agama dan jurusan umumnya ada. Seperti IT ya gitu. Kemudian IPA, kemudian teknik juga ya, teknik. Kalau pengen masuk ke bagian umumnya itu salah satu syarat tambahannya itu biasanya harus ada TOEFL yang bahasa Inggris, tahu kan? TOEFL. Itu salah satu syarat tambahannya. Adapun cara mendaftar itu kurang lebih sama. Intinya antum daftar aja dulu. Kalau antum udah keterima, nanti antum sampai sana tinggal milih jurusan lagi. Intinya antum keterima aja dulu. Intinya gitu. Jadi antum dari sekarang tuh antum cari persyaratannya dan berkas-berkasnya apa saja. Kemudian antum terjemahkan lagi nanti. Terjemahkan lagi berkas-berkas yang wajib diterjemahkan seperti akte biasanya. Kemudian KTP, surat kesehatan, sama SKCK biasanya itu yang wajib-wajibnya. Sama itu yang wajib-wajibnya. Itu antum kumpulin dulu, kemudian antum terjemahkan. Kalau ada pendaftaran buka, antum daftar. Kalau memang rezeki antum keterima, nanti pilih jurusannya biasanya ketika kita udah sampai di Madinah. Jadi antum keterima aja dulu dan siapkan berkas-berkasnya dari sekarang. Seperti itu. Kalau antum pengen di umum ya, intinya pemilihan jurusan itu UIM. Tunggu kita sampai di sana biasanya. Ntar ditanya di bagian resepsionisnya ya. Biasanya ditanya jurusan apa, kita ngisi berkas, oh jurusan ini, kemudian kita didaftarkan. Kalau misalnya memang layak, kita di jurusan itu, kita diterima. Kalau nggak layak, biasanya disarankan ngambil jurusan lain. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Cukup? Itu aja? Oke. Hah? Tambahan, oh ada tambahan dari Abang Afik. Jadi ini sedikit tambahan lah. Tadi Abang Uzaifa bilangnya salah satu syaratnya itu TOEFL ya? TOEFL, ha. Oke. Kalau di pondok sendiri kita udah ada TOEFL atau belum? Memang dari resmi? Di sini ya? Ya. Belum ada ya? Belum ada ya? Belum Nah, ada. ini Abang ada sedikit tawaran. Ada kenalan juga. Kalaupun misalnya nih kalian ada yang mau tes TOEFL, santri-santri sekalian, nanti bisa hubungi Abang. Iya, Abang Ya. Apik, hubungi Abang Apik ya kalau mau cari TOEFL. Mau TOEFL. Kalau memang ngincarnya tadi ke Madinah tapi yang bagian umumnya kan? Iya. Oke, itu kontak aja. Nanti selanjutnya nanti kita bicarakan secara privat aja. Iya. Oke? Ya, jadi kalau seandainya kalian pengen punya TOEFL biar bisa masuk Universitas Islam Madinah, bisa hubungi Abang Apik ya. Oke, cukup Bang Irfan? Cukup. Oke, satu pertanyaan lagi buat anak kelas 11 wajib ya atau diwakili oleh kelas 10 boleh. Buat Patrian. Emma. Patrian, Sultan, ketua angkatan atau ketua angkatannya mewakili semuanya? Kasih pertanyaan. Harus ada Sultan ya, Sultan Pak Syahrab. Mungkin harus kita mau nanya. Oke, Abang Sultan. Apa yang mau ditanyakan atau sama Abang siapa? Bang Teguh.
pengen bertanya dengan Bang Tengku. Oke, silakan. Untuk pendaftaran UIM ya Bang. Pendaftaran itu untuk UIM Muhammad Ibnu Suud, Ummul Qura sama King Suud itu satu website atau beda? Ya, Masya Allah. Ini pertanyaannya kelas tinggi terus ya. Yang kelas 7 gimana? Ya, dengan antum bisa dari sekarang ya. Dari sekarang menganggarkan informasinya sehingga antum bisa dipersiapkan dari kelas 7 ya. Apakah untuk pendaftaran di Saudi itu websitenya sama? Iya, untuk tahun ini itu semua kampus daftar dari satu website yang sama. Beda dengan waktu zaman abang dulu daftar. Kalau dulu IMSIU buka Muhammad bin Saud buka, kita daftar. UIM buka, kita daftar. Jadi Semuanya iya, didaftar satu-satu gitu ya? semuanya kita daftar gitu. Kalau sekarang lebih enak. Satu website buat semuanya. Jadi begitu di website kita bisa milih 3 kampus. Kita urutkan dari kampus yang paling kita inginkan. Jadi misalnya siapa nama antum? Sultan. Sultan misalnya pengen ke Muhammad bin Saud di Riyadh, berarti jadikan di nomor 1. Kemudian apa yang nomor 2-nya? Jadi kalau tidak diterima yang pertama, antum dioper yang kedua. Yang kedua tidak diterima, dioper yang ketiga. Jadi gitu. Paham Sultan? Ada lagi? Cukup. Mungkin host ada mau ditanyakan? Atau kembali ke MTS? Ada? Anak baru. Gak ada nih. Tiago mana Tiago? Tiago mau nanya nggak ya? Cukup. Bang Faisal mau nanya, Bang Faisal terakhir pertanyaan. Harusnya. Oh di belakang aja. Oke semuanya, karena waktu telah menunjukkan pukul 10 kurang, karena kita juga ada kegiatan selanjutnya. Sebelum kita tutup acara ngopi kita ini, ada baiknya kita bertakbir dulu ya Bang ya. Untuk kalau Ana bilang takbir, semuanya bertakbir sebanyak 3 kali, oke? Semuanya takbir. Allah. Takbir. Allah. Sekali lagi yang semangat, takbir. Oke, kita sangat berterima kasih juga kepada para bintang tamu kita, Abang Tengku, Abang Huzaifah, Bang Afik, yang telah bersedia menemani kita untuk berbincang-bincang, sharing atau berbagi pengalaman yang jauh entah dari mana asalnya. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat abang-abang sekalian. Break dulu ya. Oke. Buat para sahabat ngopi semuanya, diperbolehkan untuk istirahat dan nanti kembali jam 10:05. Kami tutup acara pada pagi hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.